Tangga marmer gedung parlemen terasa lebih berat hari itu. Udara seakan padat, membawa aroma perseteruan yang sudah lama menunggu untuk meledak. Wartawan berdiri rapat, mikrofon dan kamera terangkat seperti tombak yang siap menangkap setiap getaran sejarah. Pintu kayu besar ruang sidang dibuka perlahan, dan seketika dunia seolah menahan napas. Nama itu dipanggil, Purbaya Yudi Sadewa. Dengan langkah tenang namun penuh keyakinan, ia melangkah masuk, seperti seseorang yang tahu bahwa hari ini bukan sekadar sidang, ini ujian moral sebuah bangsa. Sorotan kamera mengikuti setiap geraknya. Para anggota parlemen saling melirik, beberapa dengan rasa penasaran, sebagian lagi dengan ketegangan samar. Mereka telah mendengar rumor, hari ini, data bukan sekadar angka. Data akan bicara seperti pedang yang menembus tirai kepalsuan. Dan mereka tahu, tak semua siap untuk mendengarkannya. Di barisan tamu kehormatan, duduk seorang tokoh besar bangsa, Prabowo. Sorot matanya tajam, seolah sedang meneliti bukan hanya sosok teknokrat itu, tapi juga nasib negeri yang megah namun penuh luka. Langkah Purbaya berhenti di podium. Tangannya menggenggam tebal berkas, namun wajahnya tetap tenang. Bukan ketenangan biasa, ini ketenangan seorang yang membawa keyakinan, bukan ambisi pribadi. Sunyi, tidak ada batuk, tidak ada bisik. Hanya suara jam dinding tua yang berdetak seperti detik bom yang menunggu waktu. Ketika ia menarik napas, beberapa orang refleks menelan ludah. Dunia menunggu. Saudara-saudara, suara Purbaya memecah udara. Tenang, jernih, namun tajam seperti baja yang baru diasah. Hari ini saya tidak datang untuk menyalahkan, apalagi menjatuhkan. Saya datang untuk menyampaikan apa yang sudah lama menunggu tempat di ruang publik kita, kebenaran. Kalimat itu menghantam seperti petir yang menyambar dari langit cerah. Beberapa kursi bergerak gelisah. Ada yang sudah bersiap menyerang, ada yang mulai menggenggam pena lebih erat, takut apa yang akan terbuka. Ia membuka lembar pertama. Grafik, angka, dan tabel terpampang di layar besar. Namun bukan angka itu yang membuat ruang sidang membeku, melainkan narasinya. Purbaya berbicara tentang tahun-tahun yang hilang, keputusan-keputusan yang membawa rakyat pada beban tak terlihat. Setiap kata seperti menarik karpet dari bawah kursi kekuasaan. Dan tidak ada teriakan, belum. Hanya kesunyian yang lebih bising dari amarah. Dari sudut ruangan, kamera menangkap wajah Prabowo. Tidak ada gerakan, tidak ada ekspresi melawan. Hanya sorot mata seorang pemimpin yang sedang menyaksikan keberanian yang jarang lahir dalam politik. Sorotan kagum samar mulai muncul, bukan karena ia setuju sepenuhnya, tapi karena ia tahu, keberanian seperti ini mahal, dan hanya muncul ketika seseorang memutuskan berdiri bukan untuk dirinya, tetapi untuk negaranya. Di luar gedung, rakyat menyaksikan melalui layar-layar kecil di tangan mereka. Jalanan, kedai kopi, perkantoran, kampung kecil terpencil, semuanya terhubung dalam momen yang sama. Banyak yang tak mengerti angka-angka itu, tapi mereka mengerti ketegasan suara itu. Mereka merasakan sesuatu yang sudah lama tidak mereka rasakan, harapan yang menggigilkan tulang. Dan ketika Purbaya menutup paragraf terakhirnya untuk sesi pembuka, ruangan tetap sunyi. Bukan karena tidak ada yang berani bicara, tapi karena semua sedang mencoba menerima apa yang baru saja mereka lihat. Hari itu, sebuah pintu terbuka, dan bangsa ini berdiri di ambang babak baru, belum tahu kemana langkah berikutnya membawa, namun tahu sepenuhnya, tidak ada jalan untuk kembali. Purbaya berdiri tegak, kedua tangannya kini terbuka di atas podium, lembar-lembar dokumen menanti giliran untuk terbaca. Monitor besar di belakangnya menampilkan grafik menanjak, menurun, lalu berhenti pada garis yang dingin, angka. Defisit, bayangan utang, dan jejak keputusan masa lalu yang selama ini hanya dibahas di ruang tertutup. Namun kini, semuanya telanjang di hadapan bangsa. Tidak ada sandi, tidak ada tabir. Hanya fakta yang menyala seperti lampu sorot di panggung gelap. Mulut beberapa anggota parlemen mulai bergerak, ingin memotong. Tapi suara mereka terperangkap di tenggorokan saat Purbaya mengangkat telapak tangan, seolah ia memegang kendali atas ritme waktu. Data ini, katanya, bukan senjata untuk menghukum. Ini cermin, dan cermin tidak pernah jahat. Ia hanya memantulkan. Kalimat itu membuat bulu kuduk merinding, seolah ia menggugah bukan hanya akal, tapi nurani yang selama ini tertidur di balik kursi empuk dan mikrofon resmi. Satu nama besar disebut, bukan untuk dipermalukan, namun sebagai catatan sejarah kebijakan. Seketika beberapa kursi bergeser panik.
Seorang anggota senior mengangkat mikrofon dengan tergesa, suaranya menggetar. Saudara saksi, Anda tidak bisa membuat insinuasi. Tetapi sebelum tuduhan itu selesai, Purbaya balik menatap, tenang, menusuk. Ini bukan insinuasi, ini arsip negara, dan untuk sesaat, pria itu membeku, seakan suara itu menahan napasnya sendiri. Di layar, angka-angka berubah menjadi gambar, pabrik terbengkalai, proyek mangkrak, desa yang menunggu janji. Setiap foto memukul kesadaran lebih keras dari angka manapun. Publik di luar gedung bersorak, lalu sunyi lagi, mencoba mencerna gelombang kebenaran yang berlapis. Komentator televisi kehilangan kata, bahkan para influencer politik, biasanya vokal, kini hanya menatap layar dengan wajah tegang. Untuk pertama kalinya, narasi tak lagi dikuasai oleh mikrofon, melainkan oleh moral. Namun badai baru mulai bangkit. Seorang sosok yang dikenal keras, seorang politisi senior yang selama ini menjadi pagar sebuah dinasti, menghantam meja. Ini provokasi, serunya. Ini upaya mengguncang stabilitas negara. Ruang bergemuruh. Para pendukungnya bersorak untuk mengalihkan momentum. Tapi Purbaya hanya diam, menatap lurus tanpa gentar. Lalu dengan suara yang hampir seperti bisikan, namun membelah keributan, ia berkata, "Stabilitas tanpa kebenaran bukan kedamaian. Itu penjara." Kata-kata itu terjatuh seperti tetesan tinta di air putih, menyebar, mengotori yang disembunyikan, tapi sekaligus menjernihkan apa yang selama ini kabur. Prabowo memutar kepala pelan ke arah pembicara senior itu, tatapannya berat, bukan marah, bukan puas, tapi seperti seseorang yang sedang menyadari persimpangan sejarah yang akan menentukan arah sebuah bangsa. Dan tepat saat hening kembali menelan ruangan, Purbaya menyentuh halaman berikutnya, bab data yang lebih dalam, lebih sensitif, lebih menyala. "Kita belum mulai," katanya pelan. Yang tadi hanya pendahuluan. Ruangan seketika menggigil. Beberapa tangan mulai mengetuk meja gugup. Mata-mata terbelalak. Sementara di luar, rakyat mulai berkumpul, spontan, tanpa komando. Harapan mereka, ketakutan mereka, segala luka dan doa, mulai bertemu dalam satu arus, kebenaran yang tidak lagi bisa dibungkam. Detik terasa panjang seperti garis waktu yang enggan bergerak. Setelah kalimat itu, yang tadi hanya pendahuluan, ruang sidang seolah kehilangan suara. Tidak ada kursi bergeser, tidak ada mikrofon menyala, hanya keheningan yang menggantung tebal, menekan dada setiap orang yang hadir. Seperti badai raksasa yang menumpuk tenaga di langit yang masih tampak cerah. Semua orang tahu, sesuatu yang besar tengah menunggu untuk meledak. Purbaya memandang sekeliling, seperti seorang kapten kapal yang berdiri tegak saat ombak gelap mulai mendekat. Ia tak gentar. Di titik itulah banyak yang sadar, pria itu bukan sedang membacakan data, ia sedang menantang sejarah. Mata para wartawan bersinar, tangan mereka gemetar di atas tombol kamera. Mereka tahu ini bukan hanya berita, ini momen yang akan selalu dikisahkan ulang ketika generasi berikutnya bertanya kapan bangsa ini mulai berubah. Satu suara kecil berdeham, entah dari mana. Getaran halus itu seperti batu kecil yang jatuh ke permukaan air tenang. Anggota parlemen yang sebelumnya lantang kini membisu, seperti menyadari bahwa kata-kata sembarangan bisa menjadi bumerang di hadapan publik yang menonton. Dunia luar tidak lagi pasif. Rakyat sedang mendengar, dunia sedang merekam, mereka tak bisa menutup pintu sejarah dengan tangan kosong. Prabowo sedikit mencondongkan tubuhnya, wajahnya sulit dibaca, ada kehati-hatian, ada antusiasme, ada hormat yang jarang ditunjukkan di ruang politik penuh ego. Ia tahu peristiwa ini bukan sekadar sidang, ini momentum yang bisa mengangkat atau mengguncang fondasi kekuasaan, bukan melalui teriakan, tapi melalui kejujuran yang tak bisa ditembak jatuh oleh propaganda. Keberanian sedang diuji, dan negeri menilai. Tiba-tiba, sebuah suara mikrofon menyala. Seorang anggota parlemen berdiri, mencoba tersenyum walau wajahnya kaku. "Saudara Purbaya," katanya dengan nada formal namun getar halus tak bisa disembunyikan, "apakah Anda paham konsekuensi dari apa yang Anda buka hari ini?" Pertanyaan itu bukan ancaman, bukan pula keheranan, lebih seperti seseorang yang menyadari bahwa permainan lama telah kehilangan kekuatannya. Purbaya mengangkat wajahnya, tenang. "Yang menanggung konsekuensi terbesar bukan saya," jawabnya lembut. "Melainkan rakyat, bila kebenaran kembali dikubur." Kalimat itu menggema, seperti doa, seperti peringatan. Dan semua yang hadir tahu, setelah ini, tidak ada lagi jalan mundur.
Mereka telah melangkah melewati batas yang memisahkan kenyamanan dan keadilan. Keheningan itu berlanjut, namun kini bukan keheningan ketakutan. Ini keheningan penghakiman moral, keheningan yang memaksa hati untuk bertanya, memilih aman atau memilih benar. Kamera mengabadikan wajah-wajah yang menahan emosi. Dan jauh di luar gedung, di sudut-sudut kota dan desa, orang-orang mulai menyalakan harapan kecil dalam diri mereka. Pelan, namun pasti, badai kebenaran mulai berputar di ufuk. Di atas mimbar, Purbaya menyentuh dokumen berikutnya. Layar siap menyala, puluhan mata membelalak, nafas tertahan. Senyap itu pecah, bukan dengan suara, tapi dengan kesadaran kolektif. Badai baru saja lahir. Suara pertama yang memecah keheningan bukanlah suara rasional, melainkan letupan emosi. Seorang anggota parlemen yang sedari tadi menahan gelisah tiba-tiba bangkit dari kursinya. Mikrofon bergetar ketika ia menekannya keras, wajahnya memerah seperti bara yang tersulut. Ini manipulasi, ini narasi pihak tertentu, serunya, gemetar antara marah dan takut. Suara itu menggulung seperti petir yang dipaksakan keluar sebelum waktunya, memaksa ruangan yang tenang berubah panas. Sorak kecil dari beberapa bangku mencoba menopang serangan itu. Tepuk tangan kaku, helaan napas gelisah, lirikan panik. Mereka berharap badai suara bisa mengubur angka, mengubur bukti, mengubur nurani. Tapi Purbaya tak bergeming. Ia menatap tanpa berkedip, seperti gunung yang sudah berkali-kali dihantam angin dan badai, namun tetap tak bergeser. Dia tidak membalas dengan amarah, dia membalas dengan sunyi. Dan sunyi itu lebih menusuk dari teriakan manapun. Politisi itu menggebrak meja lagi. Saudara ingin memecah bangsa, teriaknya, mencoba mengubah fakta menjadi ancaman. Namun sebelum ia lanjut, layar di belakang Purbaya menyala menampilkan dokumen resmi, stempel negara, tanda tangan tua yang menggerakkan sejarah. Tidak ada editorial, tidak ada opini. Hanya kebenaran yang tak membutuhkan suara untuk menang. Ruangan tiba-tiba membeku, semua serangan verbal mendadak terasa kecil di hadapan bukti yang dingin dan telanjang. Ketika ia kembali mencoba menyerang, suara lain memotong, kali ini dari kursi yang lebih dihormati. Cukup, ujar suara berat itu. Tidak keras, tapi mengandung gravitasi moral yang membuat seluruh ruangan tersentak. Sosok itu tidak membela atau menuduh, hanya menyuruh berhenti. Prabowo melihat adegan itu dengan mata yang sulit ditebak. Ada badai lain di dalam dirinya, badai pemikiran. Ia tidak tersenyum, tidak mengangguk. Tapi jelas, ia menilai, menimbang, dan mungkin, menghormati keberanian itu. Gelombang emosi kembali muncul. Beberapa mencoba memotong presentasi, berteriak, menginterupsi, mencoba menutupi dentuman kebenaran dengan kebisingan. Namun setiap bentakan seperti dilempar ke tembok kaca, bergema sesaat, lalu jatuh tanpa daya. Rakyat di luar gedung melihat semua. Komentar publik mengalir deras, bukan dengan kemarahan kosong, melainkan dengan kalimat yang menggigilkan, akhirnya, ada yang berani. Purbaya perlahan menunduk membaca catatannya, lalu mengangkat wajah lagi. Saya tidak di sini untuk memecah bangsa, katanya dengan nada sedingin mata air gunung. Saya di sini agar bangsa ini tidak lagi dipecah oleh kebohongan. Kalimat itu menghantam seperti gelombang besar yang memporak-porandakan struktur retorika lawan. Tepuk tangan kecil terdengar dari belakang ruangan, tidak resmi, tidak terencana. Namun tulus, dan cukup untuk membuat beberapa wajah pucat. Bentakan-bentakan selanjutnya tak lagi bergigi. Upaya terakhir, sebuah tuduhan hambar, meluncur dari kursi sebelah kiri. Anda idealis, tapi dunia nyata tidak begitu. Purbaya tersenyum tipis, bukan sombong, melainkan pahit, jujur. Justru karena dunia nyata keras, ujarnya pelan, maka kita butuh orang yang tidak menyerah pada kegelapan, bukan yang bersembunyi di dalamnya. Dan pada momen itu, ruangan kembali hening, bukan karena takut, tapi karena kata-kata itu merobek alasan-alasan lama. Bentak tersisa hanya gema tanpa tenaga. Mereka mencoba melawan badai dengan bisikan kasar. Dan gagal. Hari itu, di bawah lampu putih ruang sidang, jelas terlihat. Ketika kebenaran berdiri, kebohongan tidak runtuh dengan dramatis, ia mengkerut, mengecil, dan hilang suara. Saat gemuruh emosi itu perlahan mereda, pandangan ruangan secara alami beralih pada sosok di kursi kehormatan. Prabowo duduk tegap, tetapi ada sesuatu di matanya, bukan amarah, bukan bingung, melainkan sebuah perenungan yang tajam, dalam, dan jauh lebih berat dari tebalnya berkas data di meja siapapun.
Sorot itu seperti milik seorang prajurit yang pernah melalui banyak medan, kini menyaksikan pertempuran baru, bukan dengan peluru, melainkan keberanian moral. Ia tidak berbicara, tidak bergerak, tidak ada tepukan tangan, tidak ada gelengan kepala. Namun kesunyian tubuhnya berkata lebih nyaring dari orasi siapapun, ia sedang menyimak, menilai, dan memahami bahwa apa yang terjadi di hadapannya bukan sekadar sidang, tetapi momen ketika sejarah mencari saksi, dan ia, entah memilih atau tidak, sedang berada di titik pusatnya. Purbaya menoleh singkat, bukan untuk meminta restu, tidak untuk mencari legitimasi, hanya untuk mengakui keberadaan sosok pemimpin yang kini menjadi penonton sunyi dari babak besar ini. Tatapan keduanya bertemu sepersekian detik. Tidak ada kata-kata, tapi percakapan tanpa suara itu bagaikan dua arus besar yang saling menguji kedalamannya. Di balik meja, tangan-tangan pejabat lain gemetar. Namun kedua tokoh itu berdiri dalam ketenangan berbeda, satu membuktikan, satu menyaksikan. Seseorang dari kursi legislatif akhirnya memecah ketegangan dengan suara pelan, "Pak, apakah kita akan membiarkan ini?" Ucapan itu diarahkan kepada pemimpin di kursi kehormatan, tapi jawabannya tidak datang dari mulut. Prabowo hanya mengangkat sedikit alisnya, seolah berkata, ada saat untuk bicara, dan ada saat untuk mendengarkan kebenaran meski ia mengguncang dinding yang kita bangun sendiri. Sosoknya terlihat bagaikan gunung tua yang pernah mendengar pekik perang, kini mendengarkan suara data dan prinsip dengan rasa hormat yang tidak berisik. Kamera televisi menangkap wajahnya. Publik melihat sesuatu yang jarang, seorang pemimpin yang tidak merasa tersingi, tetapi tertantang untuk bersikap setinggi momen yang dihadapinya. Bukan mudah, karena keberanian orang lain sering memaksa kita bercermin pada diri sendiri. Di luar gedung, rakyat melihat potongan wajah itu di layar-layar kecil. Dia diam, tapi matanya bicara, ujar seorang bapak tua penjajah kopi. Seorang mahasiswa menatap layar sambil menggenggam jaket alma maternya lebih erat. Seorang ibu berhenti menjemur pakaian untuk menyimak. Mereka tidak mendengar suara Prabowo, tapi diamnya justru mengguncang harapan mereka lebih kuat daripada pidato panjang bisa lakukan. Purbaya kembali fokus ke dokumen, tapi aura ruangan berubah. Bukan lagi pertempuran, tapi penilaian. Hari itu, sosok Prabowo bukan hakim, bukan lawan, bukan juga pendukung membuta, melainkan refleksi masa depan. Apa jadinya bangsa ini jika kejujuran diberi ruang berdiri berdampingan dengan kekuasaan, bukan bersembunyi di bawahnya. Dan tanpa berkata sepatah pun, ia meninggalkan jejak berat di pikiran semua yang hadir. Kadang diam seorang pemimpin bukan tanda ragu, melainkan tanda ia sedang memutuskan apa warisan yang ingin ia tinggalkan untuk bangsanya. Jauh dari hiruk-pikuk ruang sidang, sebuah ruangan tenang diterangi cahaya lembut layar televisi. Di sana, dua sosok perempuan yang pernah menjadi simbol kekuasaan dan sejarah bangsa duduk menonton dengan napas tertahan. Mereka bukan sekadar penonton, mereka adalah saksi hidup perjalanan panjang negeri ini. Sekali waktu mereka menjadi pusat badai, kini badai itu sedang berputar kembali, namun bukan dengan suara mereka. Mata mereka mengikuti setiap kata Purbaya, setiap data, setiap keberanian yang dibawa tanpa senjata selain kejujuran dan tanggung jawab. Awalnya wajah-wajah itu tegang, dijaga, seperti benteng yang berdiri melindungi ingatan masa lalu. Namun lama-kelamaan, benteng itu retak, bukan karena tersudut, tapi karena sesuatu yang lebih lembut, rasa getir, rasa bangga, rasa takut, rasa harap, bercampur menjadi satu. Ketika layar menampilkan potret desa terpencil menunggu janji pembangunan, salah satu dari mereka menunduk. Tangannya meraih tisu, namun terlambat. Air mata jatuh tanpa izin, pelan, nyaris malu-malu. Apakah begini rasanya melihat waktu berputar? Gumamnya lirih, seakan berbicara pada sejarah itu sendiri. Bukan tangisan kekalahan, bukan pula penyesalan penuh, tapi air mata seseorang yang melihat bangsa yang ia ikut bentuk kini berdiri menilai semua yang pernah diputuskan, baik maupun salah. Yang lain memejamkan mata lama sekali, seakan mencari sesuatu jauh di dalam ingatannya, masa saat idealisme masih lebih besar dari strategi, ketika politik bukan perisai, tetapi janji. Kita dulu percaya, bisiknya. Kalimat itu terhenti, tergantung di udara. Ia tidak melanjutkannya, mungkin karena ia takut menyelesaikannya, atau mungkin karena dalam hati kecilnya, ia tahu jawabannya tidak lagi miliknya seorang. Mereka tidak membenci Purbaya, tidak juga menyalahkannya, justru ada kilatan rasa hormat, getir namun tulus,
untuk seseorang yang rela berdiri di badai demi sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Dia mengingatkan kita, ucap salah satu, suaranya pelan, lelah namun jujur. Bahwa negara ini dibangun bukan oleh mereka yang selalu benar, tetapi oleh mereka yang berani mengakui kebenaran. Cahaya di layar menyorot wajah Prabowo yang masih diam, penuh perhitungan dan rasa hormat. Kedua perempuan itu ikut memperhatikannya. Di mata mereka, terlihat gambaran masa lalu dan masa depan seakan beradu pandang di momen itu. Mereka mengerti sesuatu yang jarang diucapkan di ruang kekuasaan, kadang, sejarah memilih momen untuk menguji bukan hanya yang bicara, tetapi semua yang pernah memegang kendali atas takdir bangsa. Dan di tengah keheningan ruangan itu, ketika kamera kembali menyorot sosok yang berdiri tegak membawa data dan integritas, sebutir air mata lagi jatuh. Bukan tanda kelemahan, tetapi tanda betapa dalamnya cinta pada negeri bisa melukai, dan sekaligus menyembuhkan. Karena bagi mereka, hari itu bukan sekadar hari sidang. Itu hari ketika bangsa bertanya pada para pendirinya, masihkah kita setia pada janji awal? Di balik tirai, di balik sejarah, dua hati tua merasakan sesuatu yang sama seperti jutaan rakyat. Indonesia mungkin sedang terluka, tapi untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia juga sedang sembuh. Di luar gedung parlemen, langit Jakarta tampak sedikit lebih cerah, seakan awan ikut bergeser memberi ruang pada sesuatu yang tumbuh dari dalam jiwa bangsa. Jalanan dipenuhi kerumunan yang tak pernah direncanakan. Mereka tidak datang dengan bendera partai, tidak diarahkan kelompok manapun, mereka datang karena hati mereka digerakkan oleh sesuatu yang jarang muncul di panggung kekuasaan, kejujuran yang telanjang dan keberanian yang tidak bisa dibeli. Toko-toko memutar televisi lebih keras daripada biasanya. Sopir ojek berhenti di pinggir jalan menatap layar ponsel dengan mata tak berkedip. Ibu-ibu yang sedang menyiapkan makan siang meninggalkan panci sebentar, menyekat tangan di apron, lalu ikut menyimak dengan alis berkerut dan dada bergetar. Anak muda yang biasanya bercanda di kafe kini diam, merapatkan jaket seolah merasakan angin sejarah menyentuh kulit mereka. Di media sosial, seruan tak terkoordinasi mengalir seperti arus sungai yang tiba-tiba menemukan jalannya. Bukan caci maki, bukan propaganda, melainkan potongan kalimat yang berulang di banyak layar dan mulut. Bangsa ini masih punya harapan. Di sebuah kampus, mahasiswa berkumpul tanpa megafon, tanpa spanduk. Mereka hanya berdiri bersama dalam lingkaran diam. Mereka tidak teriak-teriak seperti aksi masa lalu, namun kesunyian mereka justru lebih lantang dari ribuan orasi. Seseorang menggenggam buku catatan dan berbisik. Ini baru perjuangan yang dimulai dari intelek, bukan amarah. Di pesantren kecil, seorang kiai tua menonton dari layar kotak kecil di ruang tamu. Ia mengangguk pelan, mengusap jenggot putihnya. Pemimpin itu, katanya lirih kepada santri-santri yang berkumpul, bukan yang paling pandai bicara, tapi yang paling berani jujur. Para santri mendengar dengan mata berkilat, seolah ilmu agama, sejarah, dan realita bertemu dalam satu momen suci. Di pabrik, buruh istirahat makan siang lebih lama dari jadwal. Mereka duduk berkelompok, menyaksikan sidang di layar TV duduk di kantin kecil. Mereka tak paham detail ekonomi, namun mereka tahu nada suara orang yang berkata dari hati, bukan dari skenario. Kalau yang ngomong kayak gitu dapat dukungan, gumam salah satu, mungkin anak kita nanti hidup lebih baik. Dan di pedalaman, tempat sinyal internet kadang lemah, namun cinta pada negeri tidak pernah padam. Penduduk desa yang berkumpul di balai bambu menonton lewat layar proyektor kecil yang dicolokkan ke aki mobil. Ada keringat, ada debu, ada nyamuk, tapi juga ada rasa bangga yang membesar pelan-pelan, seperti cahaya lentera yang menyinari ruang gelap. Indonesia bergerak bukan karena diperintah, bukan karena dimobilisasi, tapi karena jiwa kolektif bangsa tersentuh sesuatu yang benar. Pada saat itu, bukan hanya Purbaya yang berdiri, seluruh rakyat berdiri bersamanya. Meski mereka tak berteriak, tak berada di gedung itu, tak memegang mikrofon. Mereka berdiri dalam hati masing-masing. Dan ketika bangsa berdiri dalam diam, perubahan sudah mulai berjalan. Di ruang sidang, mereka belum tahu apa reaksi selanjutnya. Namun di luar, di jalan-jalan, di ladang, di kampus, di pesantren, di pabrik, di gubuk dan gedung tinggi, ada satu rasa yang menular. Ini bukan sekadar sidang. Ini kebangkitan batin sebuah negara. Perlahan, dari ribuan mulut yang tak saling kenal, satu kalimat sama terucap di berbagai tempat. Kalau kebenaran mulai bicara, kita ikut mendengarkan.
Ruang sidang mendadak terasa seperti medan perang tanpa peluru. Nafas setiap orang tertahan, seolah satu kalimat saja bisa meruntuhkan bangunan kekuasaan yang selama ini berdiri kokoh. Purbaya berdiri tegap, sementara seluruh mata tertuju padanya, sebagian berharap ia berhasil, sebagian lagi menginginkan ia jatuh sejatuh-jatuhnya. Di sisi lain meja panjang, salah satu anggota senior berdiri. Wajahnya memancarkan pengalaman puluhan tahun dalam kekuasaan, namun kali ini ada sesuatu yang berbeda, ketakutan. Saudara Purbaya, katanya dengan suara berat, apakah Anda sadar apa konsekuensi dari kata-kata Anda? Ini bukan sekadar data, ini revolusi. Purbaya tidak bergeser sedikit pun. Matanya menatap lurus, penuh keyakinan. Jika sebuah bangsa harus runtuh hanya karena kebenaran diucapkan, jawabnya pelan namun tegas, maka bangsa itu memang tidak pernah berdiri di atas keadilan. Kalimat itu meluncur seperti petir, mengguncang moral semua yang mendengarnya. Suasana menjadi panas. Mikrofon beberapa anggota DPR mati hidup karena emosi tinggi yang membuat mereka tidak bisa duduk diam. Sebagian mengetuk meja, sebagian menunduk, dan beberapa hanya menatap kosong, sadar bahwa sejarah sedang ditulis di hadapan mereka, dan mereka tidak siap. Di layar besar, grafik-grafik yang tadi dipresentasikan Purbaya masih tergantung. Angka-angka itu kini seperti saksi bisu, memantulkan kenyataan pahit, sesuatu selama ini disembunyikan. Ruangan menjadi berat, seperti langit sebelum badai meletus. Tepat saat ketegangan mencapai puncak, pintu ruang sidang terbuka keras. Seorang pejabat muda berlari masuk, wajahnya pucat, memegang map tertutup segel negara. Para jurnalis di balkon bersiap, kamera menyala, lensa membidik, setiap sosok menegang menunggu apa yang terjadi. Ini laporan baru dari lembaga independen internasional, kata pejabat itu dengan suara bergetar. Temuan mereka, mendukung semua data Bapak Purbaya. Hening, lalu bisik-bisik gaduh merambat cepat seperti api menjilat sekam kering. Tidak ada teriakan, tidak ada tepuk tangan, hanya kesadaran dingin, dunia kini melihat, dan tidak ada jalan mundur. Di sudut ruangan, Prabowo kembali bersandar, menatap Purbaya dengan ekspresi yang sulit ditebak, bukan sekadar takjub, tapi seperti seorang komandan yang baru saja menyaksikan prajuritnya membuka babak sejarah baru. Dalam keheningan itu, sesuatu bergerak di dalam bangsa, api kecil yang mulai membesar, menuntut keadilan. Di balik pintu tertutup sebuah ruang istana yang hening, dua sosok perempuan yang selama ini identik dengan kuasa duduk saling berhadapan. Puan menunduk, kedua tangannya saling menggenggam erat seolah mencari pegangan di tengah badai. Megawati memandang jauh keluar jendela, mengamati bendera merah putih yang berkibar pelan ditemani angin sore. Tidak ada suara selain detik jam yang terasa seperti bom waktu. Semua yang kita bangun, semua yang kita jaga, bisik Puan, suaranya bergetar. Kini semua berubah begitu cepat. Megawati tidak langsung menjawab, matanya tampak berkaca. Namun bukan karena kekalahan, melainkan karena gelombang besar sejarah yang ia rasakan tengah bergerak, dan dirinya kini menjadi penontonnya, bukan pengarahnya. Ada air mata yang jatuh pelan, bukan dari kelemahan, tapi dari kesadaran bahwa babak baru bangsa sedang ditulis, dengan atau tanpa mereka. Negara ini, selalu lebih besar dari siapapun, akhirnya Megawati berucap lirih. Kita pernah menjadi tumpuan harapan. Kita mungkin harus rela memberi jalan ketika yang baru tumbuh, demi bangsa. Puan terisak, tapi ia mengangguk. Tangis itu bukan sekadar duka, tetapi kelelahan dari sebuah perjalanan panjang menjaga nama, warisan, dan sejarah keluarga yang melekat kuat dalam perjalanan Republik. Sementara itu, di luar gedung-gedung kekuasaan, ribuan rakyat mulai berkumpul di jalanan. Tidak dengan kemarahan, melainkan membawa lilin, spanduk sederhana bertuliskan, kebenaran tidak bisa dibungkam, dan wajah penuh harapan. Mereka tidak datang untuk menghancurkan, mereka datang untuk menyaksikan kebangkitan. Di ruang sidang, Purbaya masih berdiri. Ia belum meninggalkan kursinya. Banyak wartawan memberondongnya dengan pertanyaan, namun ia memilih diam sejenak, menarik napas dalam-dalam. Dalam hatinya ia bertanya, apakah bangsa ini siap? Apakah aku siap? Harga dari kebenaran bukan sekadar data dan keberanian, tetapi kesendirian di puncak badai. Prabowo melangkah mendekat, perlahan namun pasti. Sorot matanya tidak lagi sekadar kagum, tetapi kini mengandung sesuatu yang lebih besar, pengakuan. Ini baru permulaan, katanya pelan. Dan sejarah tidak pernah milik orang yang ragu. Purbaya menatap balik di antara mereka,
lahir sebuah kesepahaman senyap, masa depan bangsa sedang menyala, dan tak ada jalan kembali. Di kejauhan, lonceng masjid berkumandang, diikuti suara azan yang mengalun pelan. Seakan langit ikut menyaksikan perubahan besar ini. Dan di dalam relung hati jutaan rakyat Indonesia, tumbuh sebutir keyakinan, kebenaran memang lambat, tapi ia selalu menang. Fajar menyingsing di atas ibu kota. Langit berwarna emas, seolah Tuhan sendiri melukis harapan baru di cakrawala Nusantara. Kota yang semalam dipenuhi gemuruh emosi kini perlahan hidup kembali, namun dengan suasana berbeda, seperti tanah luas yang baru saja diguyur hujan deras, bersih, segar, siap menumbuhkan tunas baru. Di sepanjang jalan utama, ribuan orang berdiri dalam diam. Tidak ada teriakan, tidak ada amarah. Hanya wajah-wajah yang menatap ke depan dengan keyakinan. Generasi tua yang dulu putus asa kini menggenggam tangan anak-anak muda yang penuh semangat. Mereka tidak berkumpul untuk menjatuhkan siapapun, mereka datang untuk merayakan lahirnya keberanian. Di gedung parlemen, sidang dilanjutkan. Semua anggota hadir, kali ini tanpa skenario, tanpa sorak-sorai politik. Mereka tahu hari ini bukan hari biasa, bukan hari tentang partai atau kekuasaan, tapi hari tentang kebenaran yang akhirnya berdiri di podium. Purbaya kembali melangkah ke depan, suaranya tenang, wajahnya teguh, namun ada kilatan hangat di matanya. Bangsa ini terlalu besar untuk diikat oleh rasa takut, katanya. Keadilan bukan pedang yang diangkat untuk mengoyak, ia adalah cahaya. Dan hari ini, cahaya itu memilih kita. Bukan untuk menghukum masa lalu, tapi untuk membangun masa depan. Kata-kata itu menggema lembut namun kuat, menyapu ruangan seperti angin yang membawa bau tanah basah setelah hujan. Beberapa orang mengusap mata mereka diam-diam, bukan karena kalah, tetapi karena tersentuh oleh sesuatu yang tidak lagi bisa ditolak, kesadaran baru. Dari kursi khusus tamu, Prabowo berdiri. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada tepuk dada, hanya anggukan hormat, simbol penghargaan seorang pemimpin kepada keberanian. Dalam hatinya, ia sadar, bangsa ini akhirnya menemukan ritme baru, di luar dendam sejarah, di luar ambisi pribadi. Di ruang pribadi, Puan dan Megawati menonton siaran itu. Wajah mereka tenang, tidak lagi ada air mata, hanya ketegaran seorang penjaga republik yang menyadari bahwa estafet kini berpindah tangan. Jika demi bangsa, ucap Megawati perlahan, maka jalan ini harus terbuka. Puan mengangguk, tidak ada lagi duka, hanya kebesaran hati. Dan di jalanan, seorang anak kecil mengangkat bendera merah putih kecil di tangannya. Ayah, katanya polos, sekarang Indonesia benar-benar kuat ya. Sang ayah tersenyum, suaranya bergetar, iya, nak. Karena kebenaran akhirnya berbicara, langit semakin terang. Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, Papua, seluruh penjuru Nusantara seakan bernafas serempak. Bukan suara revolusi, tapi nyanyian kesadaran. Hari itu, bukan seorang tokoh yang menang. Bukan pula seorang tokoh yang kalah. Yang menang adalah Indonesia, bangsa yang memilih berdiri tegak dalam cahaya kebenaran. Dan ketika lonceng gedung parlemen berdentang, babak baru dimulai. Sebuah era di mana keadilan berjalan bukan sebagai ancaman, tapi sebagai mercusuar peradaban.